wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan sujud. Setelah di pertemuan yang lalu kita sudah turun sujud, tentunya diberikan keluasan apakah yang turun duluan lutut ataupun kedua telapak tangan. Apa yang dimudahkan itu yang kita lakukan. Kemudian kita jelaskan ketika kita bersujud bahwa siku kita ini tidak sikunya, kemudian telapak tangannya dihamparkan dan diarahkan jari-jarinya ke arah kiblat. Adapun posisi tangan ini, telapak tangan, posisinya adalah wajah kita antaranya. Jadi kita tidak mundurkan tangan, ya, tidak juga kita majukan. Tapi ketika Nabi sahabat ditanya bagaimana wajahnya Nabi ketika sujud, maka wajah beliau di antara kedua tangan. Di antara kedua tangan. Sekarang kita lanjut lagi bahwa di dalam sujud ini, seperti yang kita isyaratkan di pertemuan yang lalu, kita disyariatkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Tidak ada silang pendapat di seluruh mazhab. Kalau kita bersujud dalam sholat, maka harus bertumpu pada 7 anggota sujud. Tidak ada silang pendapat. Akan disyariatkannya. Karena hadits dalam masalah ini sangatlah jelas dari riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum." Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Atau arti lebih tepat 7 tulang. A'dum, ya, jamak dari om. Jamak dari abmun, tulang. Jadi kita diperintahkan, kata Nabi, untuk sujud di atas 7 tulang. Itu bertumpuk dengannya. Apa itu? Kata Nabi, alal jabahati wa asyara biyadihi ala anfi. Di atas bertumpu dengan tulang jidat ini, dahi, dan beliau tunjuk hidungnya. Beliau tunjuk hidungnya. Ini satu. Kedua, wal yadain. Kedua telapak tangan. Bukan kedua tangan. Kalau kedua tangan dari sini sampai di sini. Sampai ke teak. Ini kedua telapak tangan. Iya. Jadi jangan sampai kita letakkan sampai siku. Enggak. Kita enggak dianjurkan untuk sujud dengan bertumpu dengan lengan bawah. Tidak. Karena kalau lengan bawah akan Nabi sebutkan dengan lengan. Tapi ini Nabi bilang dengan kedua telapak tangan. Dengan kedua telapak tangan. Ini sudah masuk 3. 3. Kemudian warukbatain. Tulang berikutnya adalah kedua lutut. Kedua lutut. Ini sudah 5. Dengan kedua lutut. Kemudian yang ke-6 dan ke-7. Wa atrofil qadamain. Ujung kedua jari kaki. Kita sudah sebutkan di pertemuan yang lalu bahwa jari kaki itu kan disunahkan untuk ditekan supaya menghadap ke arah kiblat. Nah, itu kenapa kita tekan? Karena kita harus bertumpu dengannya. Bertumpu dengannya. Jangan sujud bertumpunya hanya pada lutut atau bertumpunya hanya pada dahi. Enggak, harus ada kekuatan. Jarak antara paha dengan kepala ini harus pas. Supaya kita nanti kita bertumpu pada dahi. Iya. Tidak ada bertumpu pada tangan. Tidak boleh juga hanya dahi saja. Harus juga bagaimana tangan menopang ini badan.
Harus itu. Ini yang dikatakan langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada silang pendapat akan wajibnya, akan disyariatkannya kita bersujud dengan 7 anggota sujud tadi. Iya. Kemudian berikutnya masalah yang kita sebutkan adalah tumakninah. Jadi kita kan bertumpu pada 7 tadi. Tidak boleh kita tergesa-gesa. Baru saja turun langsung naik. Tidak boleh. Harus ada tumakninah. Tenangin semua anggota badan. Baru kita naik. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tsummas jude hatta tatma'inna sajidah. Kemudian sujudlah hingga kamu tumaknina dalam sujud. Nabi perintahkan. Kemudian sujudlah hingga kamu tumaknina di dalam sujud. Tidak boleh tergesa-gesa di dalam sujud. Harus tumakninah. Itu kewajiban kita. Itu adalah kewajiban kita. Berdasarkan hadis ini. Kemudian setelah itu kita membaca doa sujud. Setelah kita paham semua itu cara sujudnya Nabi, maka Nabi mengajarkan kepada kita doa sujud. Dan alhamdulillah dalam masalah doa sujud kita banyak diajarkan bacaan-bacaan. Dan sebagai faedah dasar, di dalam doa sujud itu tidak keluar dari bertasbih kepada Allah. Artinya mensucikan Allah. Karena kita lagi di tempat yang rendah. Makanya di semua doa sujud tidak pernah luput dari kata mensucikan Allah. Ini secara kesimpulannya. Ini secara kesimpulannya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah sahih dari beliau beberapa doa sujud. Pertama, ada doa sujud riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bagi yang mampu menghafalnya nanti, boleh dia kadang lakukan itu, kadang ini. Riwayat Bukhari Muslim. Dan ini paling sering Nabi baca. Maka saya nukil pertama, nomor 1. Ini yang paling sering Nabi baca. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, "Kana Nabi yuksir ayyaqul fi ruku'ihi wa sujudi." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca dalam ruku dan sujudnya. Kan ini doanya sama. Ruku sama dengan sujud. Tapi Nabi sering membacanya. Apa itu? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Allahumma khir. Kita paling sering bacakan Subhana rabbiyal a'la. Tidak masalah, itu sahih. Itu sahih. Tidak ada salahnya itu. Tapi kalau kita bertanya, Nabi paling sering yang mana? Maka paling sering Nabi baca yang katakan itu adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi paling sering membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma khir. Subhanakallahumma. Ini namanya tidak kosong dari tasbih. Karena subhana. Maha suci engkau ya Allah. Rabb kami. Dan maha terpuji engkau. Allahumma khirli. Ya Allah ampunilah saya. Dan ini sesuai dengan ajakan Nabi. Bahwa ketika sujud kita dianjurkan banyak berdoa. Banyak berdoa. Dan doa sujud ini di dalamnya langsung terdapat doa. Di samping doa bacaan sujud juga ada doa. Karena Nabi bilang apa? Dalam hadis Abu Hurairah, aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa baina rabbih wasajid. Paling dekat antara seorang hamba dan Rabb-nya adalah dalam keadaan sujud. Faktsirud doa, perbanyak doa. Perbanyak doa.
Dan doa apakah yang lebih baik daripada meminta ampun? Allahumma firli. Ya Allah, ampuni saya. Ini Nabi sering membaca. Iya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Allahumma firli. Ini doa pertama. Doa kedua, dan saya yakin semua kita hafal doa kedua ini. Riwayat Imam Muslim. Nabi dinukil oleh Hudzaifah ibn Yaman, tsumma sajada faqala. Kemudian Nabi sujud dan berkata, membaca doa sujud, Subhana rabbiyal a'la. Ini riwayat Muslim. Hanya di situ. Subhana rabbiyal a'la. Kita dapat ada tambahan apa? Wa bihamdi itu di luar Muslim. Kalau kita hanya terbatas Subhana rabbiyal a'la, itu riwayat Imam Muslim. Iya. Ini doa kedua. Doa ketiga juga sama Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim. Dinukil oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bacaan lain lagi. Anna Rasulullah SAW kana yakun. Adalah Rasulullah SAW belum membaca, bukan banyak. Kalau tadi pertama Aisyah juga penukilnya. Nabi sering. Kalau ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca fi ruku'ihi wa sujudi, dalam ruku dan sujudnya. Berarti ini sama antara doa ruku dan sujud. Subuhun kuddusun rabbul malaikati waruh. Subuhun kuddusun rabbul malaikati waruh. Maha suci, maha mulia, Robnya malaikat dan ruh, yaitu Jibril. Kalau kita melihat tiga doa ini, semuanya ada subhan, ada tasbih, ada tasbih. Ini juga sah dari Nabi. Kalau kita bisa baca, alhamdulillah. Kalau kita bisa baca, juga alhamdulillah. Telah sahih dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacaan berikutnya boleh juga kita baca Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Ini beda ini. Kalau tadi subhanakallahumma wa bihamdik. Ini tidak ada hummanya. Langsung subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Tidak ada Allahumma gfirli. Jadi yang pertama sekali itu kan lengkap. Subhanakallahumma Rabbana. Ada lagi Rabbananya. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kalau ini Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Maha suci engkau. Maha terpuji engkau. Tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Tidak ada doa. Tidak ada doanya. Ini 4 bacaan semuanya sah dari Nabi. 4 bacaan ini semua sahih dari Nabi. Iya, tapi yang paling sahihnya disepakati oleh Bukhari Muslim nomor 1. Yang subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma firli. Itu riwayat Bukhari Muslim. Selainnya itu Muslim. Boleh kita baca subhana rabbiyal a'la, riwayat Muslim. Boleh kita baca subuhun kuddusun rabbul malaikati waruh, riwayat Muslim. Boleh kita baca subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Boleh. Ini 4 bacaan semuanya sahih dari Nabi. Iya. Dan yang saya sebutkan ini adalah yang berada dalam Sahih Bukhari Muslim. Adapun bacaan lain, misalnya tambahan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ini di luar Muslim. Di luar riwayat Muslim. Dan sebagian ulama mengkritik tambahan itu karena menyelisih riwayat Muslim. Karena yang disepakati akan kesohihannya riwayat Muslim. Adapun di luar itu diperselisih akan kesohihannya. Dan bacaan ini tadi itu tidak ada angka pembatasan 3. Tidak ada. Paling rendah sekali kita baca
boleh 3 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali, ganjil lebih utama. Karena berdalil dengan hadits umum, innallaha witrun yuhibbul witr. Allah itu maha ganjil, cinta yang ganjil-ganjil. Allah suka yang ganjil-ganjil. Makanya Nabi SAW itu kebanyakan dari kegiatannya adalah belum ganjil. Kalau belum meminta 3 kali. Belum ganjil. Belum ganjilkan. Di dalam zikir setelah sholat saja kita lihat, perhatikan. Itu semua ganjil. 3 tasbih, 3 tahmid, 3 takbir, 1 kali tahlil. Banyak ganjil. Banyak yang ganjil yang belum lakukan. Bahkan dalam buang air, kalau belum beristinja, berbersih dengan batu, yang diistilahkan dengan istilah khusus istijmar, itu belum dengan 3. Bahkan Nabi bilang, belum sendiri dengan 3. Ketika Nabi dilayani oleh para sahabat untuk mencarikan batu, belum suruh, carikan saya 3 batu. Dan belum berucap sendiri. Untuk umatnya, man istajmara falyutir. Siapa yang beristijmar, melakukan buang air, berbersih dengan selain air, maka hendaklah dia witir. Ganjil. Dia ganjil dengannya. Ini kalau kita melihat dari keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari perbuatan dan ucapannya. Makanya doa sujud tadi itu dianjurkan bagi kita untuk ganjil 1 kali. Kalau memang kita setelah itu tidak berdoa, karena secara khusus di sujud itu boleh kita berdoa. Nabi jelas katakan fa'aktsiru doa, perbanyak doa. Artinya setelah kita baca doa sujud, perbanyak doa. Perbanyak doa. Tapi kalau kita tidak berdoa dan doa ruku itu adalah merupakan, doa sujud itu adalah merupakan doa, itu saya diperbanyak. Itu diperintahkan perbanyak. Kan banyak orang, Ustaz saya tidak hafal ini doa. Gimana? Doa sujud itu sudah doa. Apalagi yang kita baca doa pertama. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik. Allahumma firli. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Tuhan kami. Maha terpuji Engkau. Ya Allah, ampuni saya. Itu kan sudah doa. Kalau kita perbanyak itu berarti kita perbanyak apa? Doa. Kita sudah melakukan itu hadis. Kita sudah melakukan perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyak doa saat sujud. Iya, perbanyak doa saat sujud. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita bertanya doa yang Nabi anjurkan selain tadi, apakah ada atau tidak? Maka jawabannya ada. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim dinukil oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau membaca di sujudnya doa di antara doa yang belum baca di sujudnya, Allahumma firli dambi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini di antara doanya Nabi ketika sujud. Kalau belum sudah baca doa sujud tadi, maka belum baca doa. Allahumma firli, ya Allah ampuni saya. Apanya? Dambi, dosa-dosa. Kullahu, seluruhnya. Diqqahu wajillah, yang sembunyi-sembunyi, tipis atau besar, terang-terangan. Wa awwalahu wa akhirah, yang awal dan yang akhirnya.
Yang awal dan yang akhirnya. Yang pertama dan yang terakhir. Wa alaniyatahu wa sirra, yang dilakukan di hadapan orang atau dilakukan saat sendiri. Ini bagus sekali ini kalau kita baca di doa sujud. Ketika kita sudah bersujud dan membaca doa sujud, kita tambah doa ini kalau mampu. Alhamdulillah. Kan ini isinya kita meminta ampun kepada Allah dari seluruh dosa yang kita lakukan sendiri, terang-terangan, ada orang lain atau tidak. Semua. Allahumma firli dambi kullah, dikkahu wa jillah, wa awwalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirr. Ini bagus kalau kita baca ini. Kalau kita membaca ini. Bacaan yang kedua, Nabi juga sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau dalam sujud, karena Nabi itu biasanya antara berdiri, ruku, sujudnya itu sama-sama lamanya. Sehingga kalau kita hanya membaca doa sujud, kan akan kurang. Maka Nabi beliau berdoa lagi setelah bacaan sujud. Nah, di antara juga doa Nabi adalah ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Nabi kalau dalam sujud beliau berkata, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa an amami nura, wa khalfi nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa ja'al li nura. Sebenarnya doa ini gampang sekali dihafal. Karena kebanyakan katanya nur. Kita sudah hafal semua nur. Iya, tinggal kita hafal bahasa Arab depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Jadi doanya Allahumma ja'al fi qalbi, tambah di dalam. Di awal itu. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya. Jadi hafal saja hati apa bahasa Arab. Ya Allah, jadikan wa fi sam'i nura, jadikan pendengaranku ada cahaya. Hati tinggal hafal telinga. Wa fi basari nura, jadikanlah dalam pandanganku nura, pandangan. Baru arah. Jadikanlah di kananku cahaya, di kiriku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, di atasku cahaya, di bawahku cahaya. Jadikan cahaya untuk. Ini di antara doa Nabi. Iya. Hati, pandangan, pendengaran. Karena tiga ini dari anggota badan yang harus baik. Yang harus baik. Makanya Nabi bilang, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan hatiku ada cahaya. Wa fi sam'i nura. Di telingaku cahaya. Wa fi basari nura. Di penglihatanku cahaya. Setelah itu kanan. Wa fi yamini nura. Wa an yamini nura. Dari kananku cahaya. Wa an shimali nura. Kiriku cahaya. Setelah itu wa amami nura. Jadikan depanku cahaya. Wa fauqi nura. Wa khalfi nura. Jadikan di belakangku cahaya. Wa fauqi nura. Jadikanlah di atasku cahaya. Wa tahti nura, jadikan di bawahku cahaya. Waj'al li nura, jadikan cahaya untukku. Kalau kita tidak hafal semua tadi itu, yang terakhir saja minimal. Kan terakhir itu sebenarnya pemungkasnya. Waj'al li nura, pokoknya jadikan cahaya untukku. Itu kan mencakup semua yang tadi. Hati, pandangan, telinga, depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, jadikan cahaya untukku. Minimal kita hafal yang terakhir. Kita ulang-ulang. Allahumma ja'alli nur. Ya Allah, jadikan cahaya untuk. Ini doanya Nabi. Menjadi penting. Makanya kita tidak heran Nabi SAW bercahaya. Ke depan ada cahaya Allah. Ke belakang ada cahayanya Allah. Maju dan mundurnya sama. Ke kiri, ke kanan sama saja. Ke atas, ke bawah sama saja. Dan hati belum bercahaya. Pandangan belum bercahaya. Pendengaran belum bercahaya. Ini doa jadi penting.
yang dibaca di dalam sujud. Karena kita kan kadang mendengar banyak doa dalam sujud, kita bertanya, doa apa? Ada doa dari Nabi yang lebih bagus daripada yang kita inginkan. Demikian pula ada doa juga di sana. Ini yang terakhir dari sujud, karena setelah itu kita akan bangkit. Dan ini terakhir dari pertemuan ini. Ada doa dari Nabi juga sallallahu alaihi wasallam yang beliau juga biasa baca di dalam hadits riwayat Imam Muslim. Nabi kalau sujud, setelah baca doa sujud, Nabi baca Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatik min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaik anta kama atnaita 'ala nafsik. Kita sering dengar doa ini. Di mana itu? Kalau Ramadan biasa. Ramadan juga biasa orang baca di kunut, biasa baca. Di kunut witir. Iya. Dan di sujud, ini yang Nabi kita baca. Di antara yang Nabi baca ini. Iya. Dan ini doa juga bagus. Kita katakan, ya Allah, saya berlindung dengan ridho-Mu dari kemurkaan. Iya. Saya berlindung dengan ampunan-Mu dari siksaan-Mu. Saya berlindung dari-Mu. Saya tidak bisa membatasi pujian atas-Mu. Engkaulah yang sebagaimana Engkau pujikan atas diri-Mu. Karena bagaimanapun kita puji Allah, Allah di atas itu. Karena kebaikan Allah kepada kita itu sangat banyak. Maka kita katakan la uhsi thana'an 'alaik. Saya tidak bisa membatasi pujian atas diri-Mu. Anta kama atnaita 'ala nafsik. Engkaulah sebagaimana yang Engkau pujikan atas diri-Mu. Ini beberapa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sepakat para ulama kita bisa berdoa dengan selain itu. Yang penting di sana para ulama ada mempersyaratkan bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab, tahan dulu, kan ada di waktu lain. Karena sholat tidak cocok untuk kalamin nas, tidak cocok untuk ucapan manusia. Sholat tidak cocok untuk ucapan manusia. Kalau kita mengulang-ulang saja Robbi firli, tidak ada masalah. Daripada kita paksakan doa-doa yang kita tidak hafal bahasa Arabnya. Karena para ulama rahimahumullahu ta'ala berselisih pendapat apakah boleh berbahasa selain bahasa Arab ketika dalam sujud, ketika berdoa. Itu berselisih pendapat. Dan pendapat yang benarnya tidak. Pendapat yang benarnya tidak. Iya. Karena memang tidak ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penukilan bolehnya kita berdoa dengan doa lain. Walaupun sebagian ulama rahimahumullah membolehkan terhadap satu keadaan, yaitu orang yang tidak tahu sama sekali bahasa Arab baru masuk Islam. Nah, kalau ini tidak diragukan. Karena orang baru masuk Islam kalau belum hafal Al-Fatihah, boleh dia hanya bertasbih. Yang penting dia sholat. Tidak harus dia sholat kalau sudah baca sudah hafal Al-Fatihah. Boleh dia sholat dengan bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil, boleh. Iya, jadi kalau ada orang baru dan pengen berdoa dalam sujud, tidak masalah baginya. Tidak bermasalah baginya. Ini wallahualam yang kita ingin sampaikan di pertemuan kita kali ini. Ya, nanti kita masuk di pembahasan bangkit dari sujud, yaitu bangkit dari sujud kemudian duduk di antara dua sujud. Nah, ini kita ambil di pertemuan kita yang akan datang. Karena ada masalah bacaan antara dua sujud, kemudian sujud kembali, baru nanti setelah kita bangkit dari sujud kedua, maka kita telah selesai dari gerakan sholat satu rakaat. Ini kita ambil di pertemuan akan datang insyaAllah.
kita masuk di tanya jawab. Fadhol. Baik, syukur Ustaz, alhamdulillah yang mati ketika tadi kami kita alhamdulillah kita masih memiliki waktu kurang lebih 12 menit lagi, dan untuk serta kita membawa Ustaz. Baik, tadi disampaikan oleh Ustaz bahwa paling tidak ada 3-4 baca sujud, demikian pula doa tidak 3-4 itu di bawah itu. Pertanyaannya kemudian adalah hikmah kedua, saya kira begitu banyak. Kemudian yang kedua, salah satu prosedur adalah subhanallah fil a'la wa bihamdihi. Karena ini kita sampaikan tadi, dari kedua dari muslimnya. Kalau begitu, apa hukumnya Ustaz? Saya kira demikian, terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan Bapak yang pertama tadi, apa hikmahnya? Tentunya hikmah pertama seperti doa iftitah, tidak semua orang bisa menghafal yang panjang. Iya, jadi syariat ini alhamdulillah diberikan banyak kemudahan. Di antara kemudahan adalah dituntunkan banyak tuntunan dalam satu ibadah. Seperti doa iftitah. Kan kita dalam sholat bermacam-macam keadaan kita. Ada yang kita dapat imam takbiratul ihram. Ada imam sudah takbiratul ihram, kita baru takbir. Sehingga kadang kita baca yang panjang nanti akan luput dengan imam yang baca Al-Fatihah. Seperti sahabat. Dia datang, hampir Nabi baca, sampai napasnya bunyi. Akhirnya dia hanya baca, Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Sudah. Dia mendengarkan bacaan. Jadi ini keadaan. Jadi nanti kita masuk sholat, kalau keadaan tidak memungkinkan baca yang panjang, jangan dipaksa. Kita pilih yang pendek. Itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua adalah, ini memunculkan khusyuk. Kita kan dianjurkan khusyuk dalam sholat. Bahkan dipuji orang yang khusyuk. Di antara cara khusyuk adalah, kita mengganti tadi itu. Tentunya alhamdulillah, ketika setelah Al-Fatihah, kita kan boleh membaca ayat apa saja dari Quran. Itu untuk kita khusyuk. Maka ketika ruku, kalau kita hanya baca satu, itu susah. Kadang kita suka hafal, kita tidak pikir lagi. Kita ruku tidak tahu. Imam bangkit, kita bangkit juga. Tidak tahu apa yang kita baca tadi. Bahkan, kalau kita pikir kembali, coba perhatikan kita sendiri. Yang hanya hafal satu. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim. Dalam ruku. Kadang kita tidak hadir. Karena kenapa? Bacaan sudah biasa. Tapi kalau kita ruku ini, saya akan baca Subhana rabbiyal azim. Kan muncul. Akhirnya kita memikirkan apa yang kita baca. Ruku berikutnya saya akan baca Subuhun Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Kan hadir hati kita dalam sholat. Ruku berikutnya saya akan baca Subhanakallahumma rabbana bihamdi. Allahumma gfirli. Bacaan berikutnya saya akan membaca Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Ini kan membuat hadir kita di dalam sholat. Tentunya ini hikmah yang paling besar. Yang ketiga, kalaupun kita tidak tahu itu semua tadi, anggaplah kita bukan orang yang tidak mampu hafal. Semua kita mampu. Anggaplah kita juga bisa khusyuk. Kalaupun hanya baca satu kali. Seperti Ibnu Umar. Semenjak belum mendengar bahwa orang membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Semenjak belum mendengar bahwa malaikat berebut untuk mencatatnya. Dia tidak pernah ganti doa iftitah. Apakah Ibnu Umar tidak mampu menghafalnya? Mampu. Tapi ini adalah lebih utama. Karena dicatat. Berebut malaikat untuk mencatatnya. Ini utama. Tentunya dengan dia belum khusyuk dalam sholat. Iya. Sehingga kalaupun kita tidak tahu semua itu tadi, maka ini adalah perintah ta'abudiyah. Namanya kita kalau baca ini, namanya kita menghambakan diri kepada Allah. Jadi kalau kita tidak tahu semua tadi itu tidak masalah. Tidak masalah.
Karena kalau kita melakukan itu, maka kita beribadah kepada Allah. Kita melakukan apa yang Nabi ajarkan. Wallahualam. Untuk yang kedua apa tadi? Baik. Baik. Para ulama berbeda pandangan dalam menghukumi tambahan wa bihamdi. Sebagian para ulama mengatakan ini tambahan syad. Ini tambahan dhaif. Dari mana buktinya dhaif? Cukup di Muslim tidak ada. Itu sikap pertama dari para ulama kita. Karena ini riwayat Imam Tirmidzi, di luar daripada Muslim. Sikap kedua adalah, tambahan ini adalah, walaupun tidak ada di Muslim, tapi ini tambahan-tambahan ilmu. Sehingga adalah ini bisa dihasankan. Dianggap bagus. Ya, bagi yang berpendapat seperti itu, maka dia akan mengatakan, tidak apa-apa kalau tambahan wa bihamdi. Seperti Syekh Al-Albani, sahihkan. Iya, tapi siapa yang terbatas hanya pada Sahih Muslim, lebih hati-hati. Karena kita amalkan itu pasti ada keraguan. Ini sah atau tidak. Kalau di Muslim, yakin kita. Orang Arab bilang mi'ah fil mi'ah. 100% kita yakin. Akan sahihnya yang kita baca subhana rabbiyal a'la. Tapi di luar daripada itu muncul keraguan. Ini sah atau tidak. Karena para ulama berselisih pendapat akan sah. Seperti itu. Wallah. Syukur. Baik, kepada jamaah. Oh, periksa saja. Ya. Kalau kita membiarkan sebelum sebelumnya Betul. Jadi ada dalilnya bahwa dulu para sahabat itu tidak bergerak, tidak turun sampai Nabi sudah dibawa. Itu mereka lakukan karena memang imam itu diikuti, bukan didahului. Itu sebabnya, Pak. Jadi para sahabat itu adalah mereka tidaklah turun sampai Nabi sudah turun. Tidak masalah. Tapi kalau kita misalnya ikut langsung setelah imam, misalnya dia turun, kita langsung turun, tidak masalah juga. Tapi hati-hati dari mendahulunya. Kan kadang imam gerakan lambat, kita langsung. Begitu kan. Lincah. Iya Bapak bilang, jangan sampai kita lincah salah. Jadi lisa Pak. Bukan lagi lincah. Nah ini kan yang diperhatikan nanti Pak. Makanya para sahabat begitu. Sama juga dengan naik. Sama juga dengan naik. Naik juga para sahabat itu dianjurkan oleh Nabi SAW itu tidak naik sebelum imam naik. Apalagi jamaah perempuan. Nah, tapi ini alhamdulillah masa kita sekarang ini aman ternyata tentunya. Ini dulu Bang. Dulu Nabi anjurkan perempuan untuk tidak mengangkat kepalanya sampai jemaah laki-laki sudah berdiri. Apa sebabnya? Dulu tidak ada tirai, Pak. Susah dulu, masjid saja tidak ada tembok. Kan begitu? Tidak ada tirainya. Terus juga orang dulu pakaiannya hanya sarung, Pak. Sarung sama rida. Kebanyakannya begitu. Kalau kita sekarang, alhamdulillah. Nggak tahu berapa yang kita pakai sekarang itu. Kan begitu? Ada jubata, ada baju dalam, ada celana lagi, terus ada lagi celana di dalam ada lagi celana. Kan berlapis, Pak. Jadi dulu begitu. Tapi untuk sekarang ini alhamdulillah kan begitu. Ya, sehingga dulu kalau orang di belakang sudah angkat kepala, di depan baru angkat, dia akan melihat ke depan. Akan melihat yang di depan sehingga kita perlambat. Tapi kita punya hikmah ini. Kita punya ilmu bahwa untuk sekarang misalnya kalau ada teman di depan sholat, bajunya pendek, celananya nanti akan tersingkap misalnya. Mohon maaf kelihatan misalnya celengannya.
Jangan langsung diangkat kepala ta, biarkan dulu dia naik. Daripada sebentar kita lihat, ngapa itu. Kan begitu Pak Tam? Jadi biarkan dulu dia naik supaya kita tidak lihat. Supaya kita tidak melihatnya. Itu kalau misalnya kejadian. Itu yang dianjurkan. Wallahualam. Seorang Ustaz, bagaimana kita sujud itu kan itu sujud bagaimana kalau pertama yang tidak ini tidak ada oleh sholat apa Baik Pak. Itu tidak masalah Pak. Kan kita bertumpuk. Jadi walaupun ada rambut, bahkan tidak boleh kita kalau panjang rambutnya, kita sujud harus kasih begini rambut. Tidak Pak. Itu tidak masalah Pak. Yang penting kita bertumpuk juga pada jidata. Ini tidak masalah ini ada songkota. Tidak masalah kalau ada rambut turun. Atau ada sorban. Atau perempuan ada mukenahnya. Tidak masalah Pak. Yang penting kita bertumpuk di situ. Kalau begitu nanti kita tidak boleh pakai karpet. Ada penghalangnya dari tanah. Kan begitu Pak. Bukan itu yang dimaksud. Nabi pakai sajadah. Dalam sholatnya. Jadi maksudnya adalah kita bertumpuk di sini Pak. Maksudnya kita sandarkan sujud itu adalah pada 7 tadi. Bukan berarti tidak boleh sama sekali ada penghalang. Begitu Pak. Wallahualam. ya alhamdulillah. Sudah masuk kisah berikutnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan kami yang telah disampaikan kita